Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mapen Channel. Semoga sehat dan juga selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diberi rezeki dan keberhasilan dalam bertani kopi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang yaitu apa sih yang harus dilakukan setelah ataupun pasca kita melakukan penyambungan kopi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton informasi terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu berkembangnya ataupun mengetahui informasi dari channel ini. Baik, langsung saja kita lihat. Ini adalah pohon kopi yang baru saja kita sambung di musim ini ya, jadi di awal musim penghujan kemarin ya teman-teman. Ini dan kebetulan sudah hidup. Ini adalah dari pohon yang kita tanam itu sekitar 1 tahun atau kita tanam di tahun yang lalu. Jadi sudah kita bisa lakukan penyambungan karena melihat pohon dalam keadaan lumayan subur ya teman-teman. Jadi ini adalah sambungan. Jadi kita sambung ini dengan tunas ranting ya teman-teman. Jadi apa sih yang harus dilakukan setelah penyambungan? Ya, ini penyambungan kurang lebih ini berumur 20 hari ya teman-teman. Jadi ini sungupan sudah kita buka itu setengah bulan yang lalu dari penyambungan. Melihat ini katanya bekas sambungan atau tempel daripada entres dan juga batang bahan ini sudah kelihatan cukup kuat, maka kita lakukan yaitu ini pelepasan tali daripada sambungan tersebut. Jadi saya sarankan sekitar 20 hari ataupun sekitaran itu tali sambungan itu dilepas, karena kalau tidak dilepas ini nanti akan malah memperlambat ataupun merusak daripada ini sambungan entres dan juga ini batangnya. Jadi nanti akan melukai dan nantinya malah perkembangannya tidak bagus. Untuk itu harus segera dilakukan ini pelepasan tali. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini cukup bagus, mudah-mudahan perkembangannya juga bagus. Terus yang harus dilakukan selanjutnya yaitu ini pembuangan tunas-tunas air ataupun daun yang ada di bawah sambungan. Jadi kenapa waktu penyambungan ini tidak dibuang? Karena apa? Karena ketika ini pupus ataupun ranting dan daun di atas ini dipotong, ini tetap ada nutrisi yang bisa terserap ke pohon melalui daun yang ada di bawah sambungan, sehingga pertumbuhan ataupun kemungkinan hidup dalam kita melakukan penyambungan itu lebih mudah. Jadi ketika ini sudah hidup ataupun sudah menempel dengan sempurna, ini saya sarankan untuk dibuang. Jadi bisa ini dibuang semua, karena dengan melakukan pembuangan kayak gini itu otomatis kan nanti nutrisi dari akar itu bisa fokus kepada ini, kepada tunas yang tumbuh dari entres penyambungan. Jadi perkembangannya setelah penyambungan itu bisa bagus dan harapannya nantinya bisa berkembang dengan maksimal dan panen kopi bisa lebih cepat. Karena kalau kita melakukan penyambungan kayak gini kan biasanya musim depan itu pembungaan akan muncul ya, jadi bisa produktif di tahun depan. Nah, ini kita habisi saja ini daun-daun yang ada di bawah. Nah, kita lihat ini sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya ini gulma ataupun rumput-rumput yang ada di bawah ini diusahakan juga
dibersihkan. Nah, nantinya kita bisa melakukan pemupukan, karena pohon kopi yang dalam usia segini terlebih kita sudah melakukan penyambungan itu memerlukan banyak nutrisi. Untuk itu nanti teman-teman bisa segera melakukan pemupukan, karena kebetulan ini kan di daerah saya ini lagi awal musim penghujan. Jadi pemupukan yang bagus itu kurang lebih 2 kali setahun, yaitu dilakukan di awal dan di akhir musim penghujan. Nah, ini teman-teman sudah kita lihat ini sudah bersih ya. Nanti teman-teman bisa melakukan pemupukan. Ini ada tunas-tunas air kayak gini, itu dibersihkan. Nah, kita lihat ini sudah cukup bersih. Nanti kita melakukan pemupukan. Nah, kita lihat juga pohon yang lainnya. Ini karena alhamdulillah ya cukup bagus. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ini penyambungan umur ini di akhir musim penghujan yang lalu, yaitu jadi kira-kira dari penyambungan ini kan sekitar 6 bulanan ya, 7 bulanan. Ini perkembangannya kayak gini. Nah, ini jadi dia sudah mengeluarkan buah, jadi sudah kelihatan mata ketam ataupun mata yuyu ini teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penyambungan dan pasca penyambungan kita langsung melakukan perawatan yang perhatian khusus terhadap pohon kopi tersebut, maka insya Allah ini produktivitas ini bisa lebih cepat. Selain kita membersihkan tunas-tunas air dan juga sekitaran perakaran, nanti kita harus memperhatikan ataupun melakukan pemangkasan. Jadi kayak gini teman-teman, jadi ini kita sisakan kan ini 3, jadi 3 as. Nah, jadi yang nantinya untuk bahan produksi. Nah, ini dulu biasanya di kayak gini ini ada tunas-tunas yang tidak produktif, ada yang tunas cacing dan lain sebagainya ataupun tunas ranting. Ketika baru saja kita melakukan penyambungan ini akan tumbuh tunas banyak sekali, namun kita harus seleksi ataupun menyortir tunas mana yang harus kita pelihara dan tunas mana yang harus kita buang. Jadi pemangkasan istilahnya, ini perawatan pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk. Jadi ketika pohon kopi baru saja melakukan penyambungan, kita lakukan itu pemangkasan bentuk. Jadi pemangkasan bentuk itu adalah pemangkasan dalam rangka membentuk kerangka tanaman untuk bisa menjadi lebih kokoh. Jadi dia nanti pertumbuhannya akan kita bentuk kayak apa, misalkan bentuk ngipas ataupun payung. Kalau kayak gini kan identik nanti jadinya mayung. Jadi nanti akan tumbuh tunas-tunas di sini, tunas ranting ataupun biasanya itu tunas raja dari ini bawah mata tunas ya. Ini sementara ini tunas ranting yang kita pelihara ya, tapi jangan khawatir untuk mendapatkan tunas raja ini dengan perawatan yang intensif, dengan pemangkasan yang rutin, pembuangan tunas-tunas cacing. Ini kemungkinan ini bisa menumbuhkan tunas raja. Jadi nantinya kita bisa melihara tunas raja. Karena apa? Dengan tunas raja yang biasa kami pelihara, yaitu hasil kopi lebih maksimal. Karena dibandingkan dengan kita memelihara tunas ranting, dengan kita memelihara 3 tunas raja itu sebanding dengan 10 ataupun 11 kurang lebihnya itu kita memelihara tunas ranting. Jadi kita lebih efisien atau maksimalkan produktivitas itu dengan tunas raja. Tapi karena keterbatasan tunas raja, keterbatasan entres, untuk sementara kita memakai tunas ranting ya teman-teman. Ya, ini juga ini sudah kita lakukan ini
dari tunas raja ya teman-teman. Ini mudah-mudahan perkembangannya cukup bagus. Ini sudah kelihatan, ini klon tugusari ya teman-teman. Nah, ini juga jadi variasi pertumbuhannya ya teman-teman. Ini ada yang kayak gini juga, tumbuh sebelah, namun nggak apa-apa, nanti bisa dibentuk. Jadi kita selektif ataupun pembentukan nantinya itu selera ataupun disesuaikan dengan kondisi pohon ataupun lingkungan dari perkebunan teman-teman. Ya, kiranya cukup sekian, yaitu tentang perawatan ataupun juga pemangkasan kepada pohon kopi pasca penyambungan. Kiranya bisa bermanfaat info dari saya. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.